Halo guys, dengan Arif. Setelah sebelumnya sempat kita bahas dalam video bocorannya, kini Poco resmi merilis Poco F2 Pro secara online. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Poco F2 Pro ini singkatnya merupakan versi rebranding dari smartphone Redmi K30 Pro yang dirilis pada bulan Maret lalu. Poco F2 Pro ini posisinya ada di atas F2 yang belum dirilis, dan F2 nanti sepertinya tidak akan sama dengan F1 lalu yang menggunakan chipset Snapdragon seri 8 dan dijual dengan harga yang murah karena memangkas beberapa hal seperti menggunakan bodi plastik dan juga layar yang juga standar. Hal ini berdasarkan bocoran yang menyebutkan jika F2 nantinya adalah rebranding dari Redmi K30 5G. Oke, balik lagi ke Poco F2 Pro. Langsung aja kita bahas fitur dan spesifikasinya dalam acara perilisannya. So, let's get started. Poco F2 Pro ini diposisikan oleh Poco sebagai smartphone true flagship. Jadi sepertinya title flagship killer masih akan coba disematkan pada F2 yang nantinya akan dirilis. Sebagai pemain di kelas flagship, F2 Pro ini memiliki chipset papan atas Snapdragon 865 dengan core cluster 1+3+4 yang bisa berjalan hingga kecepatan 2,84 GHz. Dukungan RAM yang digunakan adalah LPDDR4X untuk RAM 6GB dan LPDDR5 untuk 8GB dengan penyimpanan sampai 256 GB UFS 3.1. Jeroan ini menghasilkan skor benchmark Antutu yang lebih tinggi dari OnePlus 8 Pro dengan chipset yang sama dan juga Samsung Galaxy S20 Plus dengan Exynos 990-nya. Kinerja dapur pacu ini juga diklaim akan konsisten berkat sistem pendinginan liquid cool teknologi 2.0. Sistem pendingin ini bekerja dengan memanfaatkan 10 buah sensor pendeteksi panas dan mendinginkan dengan 3 buah lapisan pendingin. Efeknya, Poco F2 Pro mampu menampilkan FPS game rata-rata 56,62 FPS mengungguli OnePlus 8 Pro dan Samsung Galaxy S20 Plus. Baterai yang tertanam berkapasitas 4700 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 13 jam lebih untuk gaming, 15 jam untuk video playback, dan 18 hari standby. Dan untuk mengisi ulang daya, F2 Pro mendukung pengisian daya 30 Watt yang bisa mengisi daya penuh dalam waktu 63 menit. Kemudian untuk spesifik gaming, F2 Pro juga sudah tersertifikasi High Gaming Performance oleh TUV Rainline dengan total 6 aspek pengujian. Salah satu aspeknya adalah koneksi di mana F2 Pro sudah support 5G, Wi-Fi 6, dan Super Bluetooth. Dan yang cukup krusial menurut gua adalah response time di mana layarnya sudah support touch sampling rate sampai 180 Hz. Ditambah lagi ada motor getar Z-Axis haptic feedback untuk menyuguhkan experience gaming yang lebih real. Di sektor layar, selain memiliki touch sampling rate 180 Hz, F2 Pro juga menggunakan panel layar AMOLED yang irit daya dengan screen space hampir 93% berkat pop-up selfie kameranya. Luasnya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan aspek rasio 20:9. Layar ini memiliki kontras rasio 5 juta banding 1, kecerahan 800 nits, dan kecerahan puncak pada 1200 nits. Selain itu, layar ini juga sudah mendukung HDR10+, Widefin L1 Certification untuk keperluan konten video streaming, sertifikasi TUV Rainline untuk perlindungan mata, dan menggunakan pemindai sidik jari di balik layar. Layar ini diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5 dan juga bodi belakangnya menggunakan jenis kaca yang sama dengan total 4 varian warna bodi. Dan menariknya untuk HP yang dilabeli dengan kata flagship, F2 Pro masih memiliki infrared blaster dan juga lubang audio 3,5 mm serta NFC. Dan yang menurut gua keren dari bodinya adalah dia punya sensor ambient light 360 derajat di mana terpasang di bagian layar dan juga bodi belakangnya untuk meningkatkan keakurasian pendeteksian cahaya. Poco F2 Pro akan menjalankan antarmuka Poco Launcher 2.0 dengan basis Android 10. Poco Launcher ini punya antarmuka yang clean seperti stok ROM Android, punya app drawer, bisa mengelompokkan aplikasi sesuai kategorinya, dan juga memiliki dark mode. Di bagian kamera, Poco F2 Pro punya sensor kamera yang tentunya juga sama dengan Redmi K30 Pro 5G. Sensor utamanya 64MP Sony IMX686 yang secara default akan menggunakan resolusi 4-in-1 Super Pixel untuk menghasilkan gambar 16MP. Sensor keduanya 13MP ultrawide 123 derajat untuk mengcapture footage landscape.
Sensor ketiganya yang menurut gue cukup menarik, dimana menggunakan lensa telemakro yang sesuai namanya berfungsi untuk mengambil gambar makro namun dari jarak yang cukup jauh. Jadi kita tidak perlu terlalu dekat ke objek, dimana akan sangat membantu untuk mengambil foto makro dengan objek bernyawa seperti semut, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian sensor terakhirnya adalah 2 megapiksel untuk menciptakan efek bokeh pada background. F2 Pro ini mendukung perekaman video hingga resolusi 8K dan dilengkapi dengan mode video, diantaranya adalah Portrait Mode, Pro Mode, dan Video Stabilization. Sementara itu di depan ada kamera selfie dengan resolusi 20 megapiksel yang menempati mekanisme pop-up dan mendukung mode slow motion. Dan dengan spesifikasi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, Poco F2 Pro ini dibanderol di pasar global dengan harga mulai dari 499 euro atau sekitar 8 juta rupiah untuk varian 6128 dan 599 euro atau sekitar 9,6 juta rupiah untuk varian 8256. Untuk pasar Eropa yang terkenal dengan pajaknya yang mahal, tentunya harga ini termasuk sangat menarik. Sepertinya Poco F2 Pro ditujukan untuk menggantikan posisi Redmi K30 Pro 5G untuk pasar global. Di Indonesia sendiri sampai saat ini belum ada indikasi Poco F2 Pro akan dirilis, namun versi F2-nya sudah mengantongi sertifikasi TKDN dan bisa saja masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Untuk video selengkapnya silahkan klik video di layar akhir. Oke, segitu aja guys, Ari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.